di sini saja. Ini orang ini bukan pertama kali melakukan di sini. Sudah waktunya polisi menegakkan hukum, membasmi seluruh premanisme yang ada di Jakarta, terutama di Pelabuhan Tanjung Priok. Perputaran duit di pelabuhan memang sangat menggiurkan. Apalagi pelabuhan sekelas Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia. Siapapun ingin ikut menikmati perputaran uang tadi, termasuk mereka yang memakai jubah ormas. Inilah yang dilakukan sejumlah orang yang mengaku dari sebuah organisasi masyarakat dan melindungi eksportir yang dituduh melanggar aturan. Celakanya mereka nekat melawan ketika petugas mau melakukan pemeriksaan barang ekspor berupa 20 kontainer pasir konsentrat. Akibatnya sejumlah orang pun ditangkap, termasuk satu orang yang mengaku sebagai ketua umum ormas yang cukup dikenal tadi. Ketika para anak buahnya sudah menjadi pesakitan di pengadilan, si bos mereka malah nyaris saja bebas karena kasusnya tertahan jaksa. Pemirsa, bagaimana bisnis keamanan ekspor-impor muncul di pelabuhan? Siapa sebenarnya pimpinan ormas yang begitu sulit diadili itu? Benarkah selama ini dia memang sudah lama malang melintang di bisnis keamanan ekspor-impor? Berikut penelusuran tim Realitas. Hari Rabu 17 Februari 2016 berlangsung persidangan kasus penyerangan petugas Bea Cukai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan tuntutan terhadap 4 terdakwa. Jaksa penuntut umum akhirnya menjatuhkan tuntutan 1 tahun penjara kepada para terdakwa karena dianggap terbukti menyerang petugas Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok. Terdakwa Muhammad Iqbal bin Ading Sujana berupa pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Demikian nanti kami bacakan hari Rabu tanggal 17 Februari 2015. Jaksa penuntut umum. Polisi menangkap para terdakwa pada bulan Oktober 2015 ketika ikut serta dalam sebuah aksi di salah satu pergudangan kontainer di kawasan Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Yang menarik adalah para terdakwa ini mengaku sebagai anggota sebuah organisasi masyarakat yang bernama Laskar Merah Putih. Mereka beraksi bersama sang pimpinan yang diketahui bernama Bakhtiar Teja Negara. Nanti aja urusan jaksa sama hakim, kita udah serahkan semua itu. Perannya Bapak bisa Tetap. Ya. Dalam CCTV ini, terlihat apa yang terjadi di pergudangan kontainer milik PT Perkasa Tangguh Mandiri di kawasan Cilincing pada hari Rabu 7 Oktober 2015. Saat itu, petugas Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok bermaksud memeriksa 20 kontainer berisi pasir konsentrat milik PT BCMG Tani Berkah yang hendak diekspor ke Tiongkok. Perusahaan ini diduga menyalahi aturan karena peraturan menyebutkan kandungan pasir konsentrat yang boleh diekspor minimal harus mencapai 51%, sedangkan hasil laboratorium mengungkap kandungan pasir konsentrat milik PT BCMG Tani Berkah ini tidak sampai 20%. Nah, ketika mereka melakukan tugasnya yang ditugaskan oleh kantor, lalu kemudian datang sekelompok orang yang mengaku-ngaku menamakan diri Laskar Merah Putih. Nah, kemudian mereka ini berupaya menghalang-halangi petugas yang sedang menjalankan tugasnya agar intinya itu supaya tidak melaksanakan tugas tersebut gitu loh. Sudah dari pelabuhan, sudah kewajiban pelabuhan sudah habis. Kok bisa dari begini? Agenda Bea Cukai menjadi berantakan ketika muncul sekelompok orang yang menghalang-halangi pemeriksaan isi kontainer. Mereka pun melakukan penyerangan
sehingga ada petugas bea cukai yang terkena pemukulan. Bahkan, seorang di antara mereka yang mengaku bernama Bakhtiar Tejanegara terlihat di tengah aksi ini dan mengaku sebagai Ketua Umum Laskar Merah Putih. Ini dorang udah datang 200 orang. 200 ini nanti luar mobil diacak-acakan. Percaya saya nggak bisa pilih. Bahwa pada saat akan melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, tiba-tiba dihalang-halangi oleh sejumlah orang yang menggunakan seragam loreng-loreng yang mengaku dari Laskar Merah Putih. Nah, pada saat itu bukan hanya menghalangi, ya, ternyata juga melakukan penganiayaan dan juga perbuatan-perbuatan lain, pada intinya mencegah petugas ini melaksanakan apa yang harus dilakukan oleh dalam rangka tugasnya. Oleh karenanya kita langsung adakan penyelidikan dan mencari posisi daripada tersangka ini. Akhirnya kita ketahui bahwa ada beberapa tersangka yang melakukan ini, beberapa orang itu kita langsung adakan penangkapan, dan termasuk with lockernya yang menyuruh melakukan kita juga tangkap. Polisi akhirnya menangkap 5 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan terhadap petugas bea dan cukai. Kelimanya terdiri dari 4 orang yang diduga hanya ikut-ikutan dan seorang lagi yang bernama Bakhtiar Tejanegara yang dituduh sebagai pimpinan mereka. Sejumlah barang bukti juga disita seperti pakaian dan senjata yang dipakai para pelaku. Polisi juga mengamankan beberapa unit kendaraan, termasuk 1 kendaraan mewah yang dipakai tersangka Bakhtiar Tejanegara di lokasi kejadian. Bahwa ini ada kecurigaan, ya, bahwa barang ini akan diekspor namun tidak sesuai dengan ketentuan. Artinya ini ilegal. Kasus penyerangan petugas bea dan cukai yang dilakukan oleh sekelompok orang akhirnya menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan aksi serupa sudah sering terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Banyak pengusaha ekspor impor nakal yang mencoba menekan petugas dengan berlindung kepada kelompok-kelompok seperti yang terekam di CCTV ini. Pada saat pengambilan barang tersebut, memang benar terjadi upaya penghalangan dari salah satu ormas sehingga bea cukai tidak bisa melakukan tugasnya. Polisi juga telah menyita surat yang ditandatangani oleh Bakhtiar Tejanegara yang mengaku sebagai Ketua Umum Laskar Merah Putih. Dalam surat ini juga dicantumkan nama-nama pengurus. Beberapa nama tokoh yang familiar dengan publik juga tertera di sini. Polisi pun sempat dibuat repot ketika kasus Bakhtiar Tejanegara dan anak buahnya hendak dilimpahkan ke kejaksaan. Walau kelima tersangka bersama-sama, namun jaksa meminta kasusnya dipisah. Kasusnya kemudian dipecah menjadi 2 berkas perkara. Berkas pertama terdiri untuk 4 tersangka, sementara 1 berkas lainnya diperuntukkan untuk Bakhtiar Tejanegara. Yang aneh adalah jaksa tidak butuh waktu lama untuk melimpahkan berkas 4 tersangka anak buah untuk Bakhtiar Tejanegara ke pengadilan. Lain cerita dengan berkas Bakhtiar Tejanegara yang tak kunjung dinyatakan lengkap. Padahal masa penahanan tersangka ini akan habis akhir bulan Februari 2016. Ya, BT ini yang sampai sekarang masih dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan karena belum ada P21 dan kami tetap akan koordinasikan. Pak, kita sebagai kuasa hukumnya. Sejumlah orang yang mengaku sebagai pengurus sah Laskar Merah Putih menggelar aksi demo dan mendesak Bakhtiar Tejanegara segera diadili. Lantas siapakah Bakhtiar Tejanegara yang mengaku sebagai Ketua Umum Ormas itu? Benarkah namanya terlibat dalam sejumlah kasus? Realitas segera kembali.